dari kelompok 5 akan mereview tentang buku yang pertama, yaitu pemasaran sosial. Mukadimah yang pertama, membangun bangsa melalui strategi perubahan perilaku. Pemasaran sosial atau social marketing adalah penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik marketing untuk memengaruhi sejumlah target tertentu untuk secara sukarela menerima, menolak, memodifikasi atau meninggalkan perilaku tertentu untuk untuk manfaat atau maslahat dari individu, kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. Membangun aksi pemasaran sosial secara umum merupakan bentuk dari pembangunan sosial, yaitu pembangunan yang berfokus bukan pada hal-hal yang tampak atau tangibles, tetapi juga kepada hal-hal yang tak kasat mata atau intangibles. Ini adalah proses pembangunan yang berfokus pada sisi mentalitas, pola pikir, ataupun cara pandang. Inilah dimensi pembangunan yang sulit secara langsung diukur, tetapi melalui periode tertentu akan dapat dirasakan hasilnya dengan nyata melalui aksi pemasaran sosial yang berfokus pada inovasi dan kreativitas tinggi. Mukadimah yang kedua, dunia yang dinamis. Hari ini dunia memasuki era yang sangat dinamis, di mana beragam perubahan perilaku masyarakat berlangsung begitu cepat. Sejumlah strategi mobilisasi dan juga orkestrasi masyarakat menyeruak begitu cepat di antara kita. Sejumlah upaya perubahan perilaku masyarakat disinergikan dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah. Sungguh hal ini merupakan sebuah fenomena yang baik dan positif, khususnya pada konteks Indonesia. Inilah era di mana jika bisa bahu-membahu dan bekerja sama, mengapa harus dikerjakan dengan sendirian? Dan jika bisa berkolaborasi sumber daya, kenapa harus bersusah payah menggunakan sumber daya sendiri? Setiap kebiasaan perilaku tertentu hari ini dapat selalu dikaji ulang. Apakah sudah menghasilkan produktivitas yang maksimal atau belum? Apakah masih dimungkinkan untuk dimodifikasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik? Pada bab 1 yang berjudul tentang memahami manusia dan perilaku sosial menjelaskan tentang manusia dalam hal ini adalah sebuah pelaku atau subjek dari aksi pemasaran sosial, sekaligus objek ataupun target perubahan yang dituju dari aksi ini. Pemasaran sosial adalah mendalami tentang kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mendalami sikap dan perilaku manusia. Ada situasi yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu suatu situasi kebersamaan. Pada situasi ini, individu-individu yang turut serta dalam situasi tersebut belum mempunyai saling hubungan yang teratur seperti yang terdapat pada situasi kelompok sosial. Lalu yang kedua yaitu situasi kelompok. Situasi ini merupakan situasi di dalam kelompok di mana kelompok sosial tersebut adalah orang-orang yang berinteraksi dan itu merupakan suatu keseluruhan tertentu. Pemasaran sosial memiliki tujuan utama yaitu mengubah perilaku. Proses perubahan ini menyangkut 4 dimensi. Yang pertama, menerima perilaku baru secara sukarela. Yang kedua, menolak perilaku lama secara sukarela. Yang ketiga, memodifikasi perilaku yang selama ini sudah dilakukan secara sukarela. Dan yang keempat, meninggalkan perilaku yang selama ini sudah dilakukan secara sukarela. Pada selanjutnya, di bab ini pun menjelaskan tentang masyarakat majemuk. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai masyarakatnya adalah masyarakat majemuk. Kenapa? Karena adanya keberagaman budaya di dalam masyarakat tersebut, sehingga perbedaan suku bangsa dalam hal ini dapat merupakan pola tradisi dan perilaku, sehingga ketika dapat wacana perilaku baru yang perlu dibangun. Ada upaya membangun sebuah perilaku baru di tengah masyarakat juga berpotensi menghasilkan resistensi tertentu walaupun ajakan atau kampanye tersebut bertujuan untuk kebaikan. Salah satu hal yang diperlukan bangsa Indonesia yaitu pemahaman mengenai wacana multikultural. Multikultural merupakan pemahaman, kepekaan, dan apresiasi lebih besar terhadap nilai, sejarah, dan gaya hidup suatu kelompok, dan tidak hanya mengetahui ras, etnik, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial ekonomi, dan kemampuan mental maupun fisik. Terdapat beberapa manfaat jika kita lebih memahami multikultural, yaitu mempunyai lebih besar mengenai kesadaran diri, mempunyai kesadaran yang lebih terhadap orang lain, membangun solidaritas, mengembangkan keterampilan antar individu yang lebih baik, dapat menentang stereotip dan prasangka buruk, menyuarakan perdamaian, dan menjadi pribadi yang lebih siap untuk menghadapi multikultural. Berdasarkan konsep dan manfaat yang telah dijelaskan, diharapkan pemasar sosial dapat lebih percaya diri untuk menghadapi berbagai dinamika masyarakat saat turun ke lapangan.
Oleh karena itu, sasaran yang dituju pun akan lebih tepat dan akan memberikan potensi keberhasilan yang lebih besar pula. Hal ini berkaitan dengan hakikat manusia, yaitu makhluk sosial dan makhluk berpikir. Maka dari itu, sebagai pemasar sosial, hal yang penting dilakukan yaitu terus mengevaluasi diri agar dapat mengembangkan kapasitas diri, khususnya berinteraksi secara positif dan konstruktif di masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting pula mengingat pesatnya perkembangan zaman dapat dibuktikan dengan masyarakat hari ini terdapat dua dimensi, yaitu citizen dan netizen. Citizen merupakan masyarakat di dunia nyata dan netizen yaitu masyarakat di dunia maya. Dalam hal ini juga ditopang oleh dinamika perekonomian yang dinamis. Terdapat sebuah kajian yang menyatakan bahwa tindakan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan perilaku terhadap masyarakat ditandai oleh beberapa faktor, yaitu antara lain spending power, yaitu pendapatan per kapita yang menyentuh $3.000. Yang kedua, social network capacity, yaitu jumlah handphone yang hampir mencapai seluruh populasi penduduk, yang terdapat 50% diantaranya memiliki kapasitas mengakses internet. Yang ketiga, competition power, yaitu menguatnya gejala premium dalam bisnis. Yang keempat, munculnya gengsi yang cenderung cepat berubah karena saling terhubungnya satu sama lain. Setelah diteliti, pesatnya perkembangan zaman memberikan kesadaran baru, khususnya dalam bidang teknologi, menyebabkan adanya pengaruh terhadap perilaku manusia. Oleh karena itu, terdapat 10 sifat yang dimiliki pemasar sosial yang sukses, antara lain, yang pertama, customer first mindset, yaitu para pemasar sosial fokus terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh sasaran. Kedua, search marketing pros, mengoptimalkan penggunaan teknologi agar tetap update dan tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, they walk the walk, bagaimana pemasar sosial aktif dalam mengamati zaman melalui internet. Yang keempat, customer service urgency, sifat yang mengutamakan kepentingan sasaran atau pelanggan pemasar sosial. Selanjutnya, strategic, sebuah program yang perlu diciptakan dan dibangun secara matang dan penuh perhitungan. Selanjutnya, they are change agents, gerakan yang menciptakan perubahan perilaku demi mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, they realize marketers are publisher. Untuk mendapatkan atensi yang konstruktif, para pemasar sosial dapat mempromosikan program mereka di hadapan publiknya. Lalu ada focus on integrated marketing. Terdapat dua modal dasar dalam praktik pemasaran sosial untuk mencapai target yang diinginkan, yaitu kreativitas dan inovasi pemasaran itu sendiri. Selanjutnya ada they get the sociology of social. Dibutuhkannya pemahaman yang lebih mendalam mengenai manusia dan masyarakat, atau lebih sering disebut dengan person in environment, yaitu individu dan lingkungan sosial yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan yang terakhir terdapat you. Yes, you. Setiap perbedaan individual setiap masing-masing pemasar sosial memiliki keunikan dan potensi untuk mengkonstruksikan strategi dan pendekatan perilaku yang berbeda-beda. Artinya, setiap keunikan dan kecerdasan setiap individu dapat menjadi pintu utama bagi kesuksesan program pemasaran sosial. Setiap individu manusia membangun dan mengembangkan identitas personal yang didasarkan atas sifat-sifat yang spesifik dan perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Namun di lain pihak, individu juga membangun dan mengembangkan identitas sosial berbasis kelompok di mana individu tersebut bernaung. Di era digital ini terjadi perubahan, di mana pada saat ini mencari eksistensi pada dunia digital. Inilah yang dibangun individu pada era digital. Mereka berlomba-lomba untuk sebagai orang yang paling mengikuti perkembangan zaman. Dengan kemajuan teknologi yang terjadi, maka membuat individu memiliki baik identitas sosial pada suatu waktu. Wacana ini dalam konteks lain disebut STEM ekonomi. Manusia beradaptasi, bertahan, dan berevolusi dengan pemenuhan motif keutuhan yang tadi. Maka bagi para pemberdaya ataupun mereka yang terjun ke lapangan menghadapi masyarakat, pemahaman tentang konsep identitas sosial ini perlu dipahami dengan baik. Sebab sejumlah manusia yang berinteraksi masing-masing akan membawa identitas sosialnya sendiri-sendiri, di mana hal tersebut akan dapat mempengaruhi posisinya dalam berkomunikasi, berperilaku, serta berinteraksi dengan individu lainnya. Pada konteks pemahaman tentang pemasaran sosial, isu identitas sosial adalah hal yang penting untuk didalami.
Bagi pihak yang ingin program pemasaran sosialnya berjalan dengan baik, maka mendalami konsep identitas sosial akan memberikan sejumlah keuntungan. Konsekuensi dari kemampuan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berpikir adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas persepsi terhadap fenomena dan situasi sosial. Aktivitas persepsi hampir selalu terjadi ketika manusia menyaksikan suatu fenomena dan situasi sosial. Sebagai contoh, tumpukan pasir. Saat melihat tumpukan pasir, manusia memproses persepsinya melalui panca indera untuk mentransfer informasi ke otak untuk dipindai dan diolah berdasarkan dari mana informasi itu berasal. Contoh, yang diterima dari hidung maka itu akan diolah sebagai persepsi aroma. Manusia selalu membuat persepsi akan manusia lainnya dalam berkomunikasi dan interaksi, baik dalam lingkup yang mikro maupun yang makro. Dalam kasus ini, persepsi mengerucut pada 3: komunikasi nonverbal, atribusi, proses kompleks untuk memahami alasan terbentuk perilaku orang lain, karakteristik pembentukan kesan. Dalam ini, setiap pekerja sosial dan khilaf umum perlu untuk memahami konsep persepsi, karena manusia setiap kali mencari informasi melalui gerakan nonverbal orang lain. Contoh yang sederhana, saat kita menyapa, kita melambaikan tangan dan orang akan paham itu sebagai ketika dia bersahabat. Karena fakta ini perlu dibangun pemahaman yang kuat bagaimana individu manusia berinteraksi satu sama lain. Banyak teori yang telah disiarkan dan banyak pula teori yang kurang tepat. Menurut Dale G. Litters dan Sham, faktor nonverbal sangat mempengaruhi makna dalam komunikasi interpersonal. Emosi lebih mudah dibaca pada percakapan nonverbal. Pesan nonverbal cenderung bebas dari palsuan. Dengan kata lain, gestur tidak pernah berbohong. Pesan nonverbal memiliki fungsi metakognitif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi berkualitas tinggi. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien ketimbang pesan verbal. Tantangan dari keahlian ini adalah bagaimana cara agar menjadikan kemampuan membaca komunikasi nonverbal menjadi keuntungan bagi pemasaran sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.